semangat pagi ya. Salam penuaian, salam terobosan. Puji syukur ya kita panjatkan atas setiap kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Hari ini tanggal 3 Juli 2025 kita bisa bersama-sama kembali untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pagi ini ya. Puji Tuhan juga ya, kita tidak terasa sudah memasuki bulan 7, bulan Juli teman-teman. Hari ini saya rindu sekali kita belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang tangguh di dalam Kristus. Yuk mari kita buka dulu renungan firman Tuhan pagi ini. Di firman Tuhan di Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Kita buka Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan di sini perikopnya, judulnya pengujian dan pencobaan ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Di pagi ini kita belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang tangguh, saudara-saudaraku. Firman Tuhan katakan tadi, berbahagialah yang bertahan dalam pencobaan. Tema pagi ini izinkan saya beri judul pribadi yang kuat dan tangguh di dalam Kristus. Ada beberapa hal yang mau saya sharingkan, yang kita sama-sama belajar pagi ini, bagaimana kita caranya menjadi pribadi yang tangguh dan kuat ya. Tadi sudah dikatakan, yaitu pertama, bertahan dalam pencobaan. Pencobaan adalah bagian dari hidup orang percaya. Kita percaya sebagai orang-orang Kristus, orang pengikut Kristus, kita pasti kita dalam hidup kita ada cobaan yang boleh Tuhan izinkan terjadi ya teman-teman. Dalam hidup tidak seorang pun kita luput dari masalah, tantangan maupun cobaan. Cobaan itu bisa berupa masalah ekonomi mungkin, kesehatan, keluarga, relasi, bahkan pergumulan dalam iman kita. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa orang yang bertahan dalam pencobaan adalah orang yang berbahagia. Nah, kok bisa gitu ya? Kita dalam pencobaan kita kok bisa dikatakan pala kita berbahagia teman-teman. Karena di balik setiap pencobaan yang dihadapi dengan iman, di situ ada janji Allah yang luar biasa. Yaitu apa dikatakan tadi? Mahkota kehidupan. Tuhan akan mengizinkan segala pencobaan dalam hidup kita karena pencobaan itu untuk memurnikan dan menguatkan iman. Mari kita buka ayat lagi firman Tuhan yang menjelaskan kita supaya dalam pencobaan kita bisa memurnikan dan menguatkan iman kita. Kita buka di 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Setiap orang mengalami pencobaan ya. Saya percaya, bahkan kita tahu Yesus pun juga mengalami pencobaan saat itu. Bisa nanti dibuka di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di sini kita bukan masalah pencobaannya ya teman-teman, tapi bagaimana kita menyikapi setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, yaitu ujian-ujian cobaan yang diizinkan Tuhan teman-teman.
Ingat, di tengah pencobaan yang kita alami, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Di Mazmur 34:19 mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kita percaya kita akan selalu dilepaskan dan Tuhan akan memberikan setiap jawaban dalam setiap pergumulan, setiap masalah yang ada dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Di saat kita merasa lemah, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan kekuatan, jalan keluar, dan pertolongan tepat pada waktunya. Kami selalu merasakan, saudara-saudaraku, setiap apa dalam pergumulan hidup kami selalu bawa di dalam doa, dan kami selalu bawa pergumulan itu. Kita percaya setiap Tuhan yang izinkan terjadi, kita harus melewati proses itu dan kita serahkan seutuhnya kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberikan jawaban yang terbaik buat setiap masalah kita. Nggak perlu takut dan cemas ya teman-teman. Yang perlu kita ingat, Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi dari kekuatan kita. Kita lihat di 1 Korintus ayatnya 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, di situ mengatakan pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia, teman-teman. Lihat, bagi yang kita yang kuat dan bertahan di balik setiap pencobaan, Tuhan sudah sediakan upah yang kekal, yaitu mahkota kehidupan, saudara-saudaraku. Saya teringat satu kisah cerita yang sangat menarik bagi saya, yang memahami pentingnya sebuah ujian pencobaan dalam proses perjalanan hidup yang kita alami, membuat kita menjadi kuat dan tangguh. Waktu itu saya dengan istri mendampingi anak untuk field trip ke suatu desa, di mana ke industri pengrajin gerabah. Nah, di situ kita melihat dan mengamati bagaimana mereka membuat gerabah ataupun industri dari tanah liat. Kami mengamati, kita lihat di situ mereka tanahnya dihancurkan, diremukkan, dibolak-balik, dihancurkan kembali, diputar-putar kembali. Akhirnya saya sempat bertanya nih kepada pengrajin tersebut, ya, Pak, mengapa sih tanah liat itu dipukul, selalu ditekan dan diputar-putar? Mengapa tidak langsung dibentuk saja? Pasti ada pertanyaan, kok kenapa tanah liat tersebut setelah kita ambil dari tempatnya enggak kita langsung bentuk? Mereka tidak seperti itu, teman-teman. Mereka akan hancurkan terlebih dahulu, ditekan, dibolak-balik, segala sesuatu itu terus dilakukan mereka. Akhirnya pada saat saya bertanya kepada pengrajin itu, mereka tersenyum dan mereka memberikan jawaban kepada kami. Dia bilang, tanah liat ini harus dihancurkan dari bentuk aslinya. Kenapa? Supaya dilembutkan lalu dibentuk ulang agar bisa menjadi bejana yang kuat, katanya. Jika tidak, saat bejana dipakai, sedikit tekanan saja bisa membuatnya retak dan hancur. Bukan sampai di situ saja, si pengrajin itu menyampaikan bahwa kalau bejana itu juga harus masuk ke dalam api yang panas di tungku pembakaran, katanya. Itu bukan merusaknya, tapi justru agar bejana itu menjadi kuat dan tangguh dan bisa dipakai untuk tujuan yang baik, teman-teman. Saya saat itu mengangguk dan merenung, oh benar juga ya, proses yang berat itu ternyata bagian dari menjadi bejana yang berguna, saudara-saudaraku. Demikian juga mau saya katakan sebagai hidup kita di tangan Tuhan. Kita bagaikan tanah liat di tangan sang pengrajin yang hebat, saudara-saudaraku. Kadang kita mengalami namanya tekanan, cobaan, bahkan situasi yang seolah menghancurkan hati dan perasaan kita. Tapi itu semua adalah proses pembentukan supaya apa? Karakter kita kuat, hati tangguh, dan iman kita murni. Kita bisa buka di Yeremia 18 ayat 6. Di situ dikatakan, sesungguhnya seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian bagaikan bejana siap dibentuk.
bagaikan bejana, siap dibetul. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita percaya melalui proses cobaan yang Tuhan berikan membuat kita menjadi murni ya saudara-saudara. Jadi jangan pernah mengeluh saat Tuhan izinkan proses dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita merasa dihimpit, ditekan, atau diuji, tapi ingat itu bukan untuk menghancurkan seperti tadi dalam proses pembuatan gerabah tadi ya, melainkan membentuk menjadi pribadi yang kuat dan tangguh bagaikan bejana di tukang periuk, teman-teman. Kita ingat untuk menjadi tangguh, yang pertama yaitu kita bertahan dalam pencobaan. Yang kedua, hal ini kita pasti tahu, untuk supaya kita tetap tangguh, kita harus hidup dalam berdoa ya teman-teman. Tuhan memberikan satu senjata yang kuat nih bagi kita supaya kita bisa tetap kuat dan tangguh, yaitu tentang doa. Doa bukan sekedar ritual, tetapi hubungan langsung dengan Tuhan, sumber kekuatan yang sejati. Kenapa sih kita harus berdoa? Karena apa? Doa itu bisa menguatkan hati yang lelah. Mari kita baca di dalam kitab Mazmur 138 ayatnya yang ketiga. Mazmur 138 ayatnya yang ketiga. Mazmur 38 di sini saya akan bacakan ya. Mazmur 138 ayat yang ketiga. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Haleluya.
Ketika kita merasa lemah, doa adalah tempat kita mendapatkan kekuatan baru, saudara-saudaraku. Dikatakan tadi, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwa kita ya. Di sini bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan ilahi lah yang sanggup menopang kita melewati dalam setiap badai kehidupan, saudara-saudaraku. Kedua, mengapa kita di dalam hal berdoa? Karena doa membentuk pribadi yang tangguh. Doa orang benar jika didoakan dengan yakin akan besar kuasanya. Itu ada di dalam Yakobus ya 5 ayat 16b. Orang yang terbiasa berdoa itu bukan berarti hidupnya tanpa masalah, saudara-saudaraku. Kita walaupun dalam hidup tekun dalam doa bukan berarti kita bebas dari setiap masalah ya. Tapi dia akan menjadi pribadi kan lebih kita menjadi tangguh, teman-teman. Karena dia tahu kemana harus datang saat masalah datang. Saat masalah itu ada pada diri kita ya. Contoh saya ambil dalam kisah Alkitab, yaitu tokoh Daniel, teman-teman. Kita tahu meski Daniel itu diancam ke dalam gua singa, dia tetap tenang dan tangguh menghadapi ancaman tersebut. Dia tetap berdoa dan bertekun di dalam doa. Dia percaya dan hasilnya Tuhan membebaskan Daniel tanpa terluka sedikit pun. Haleluya. Yang ketiga, mengapa kita harus berdoa supaya kita kuat tadi, tahan dan tangguh. Doa itu menghubungkan kita dengan sumber kekuatan sejati. Kita bisa buka di Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Oke. Yesaya 40 ayatnya ke-31 saya akan bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Saat doa menjadi gaya hidup kita, kita pasti tidak mudah putus asa, saudara-saudaraku. Kita tidak cepat menyerah, kita terus terhubung dengan sumber kekuatan, yaitu Tuhan sendiri. Sama seperti halnya kita gunakan HP ya dalam kehidupan sehari-hari. HP ini kalau kita pakai pasti lowbat suatu saat nanti. Perlu dicas, perlu diisi power kekuatannya. Supaya apa? Supaya HP ini bisa digunakan kembali. Sama dengan hidup kita. Kalau kita mulai lemah, hidup kita mulai merasa tidak ada apa-apanya, itu merasa hampa, kita percaya kita harus cas lewat rohani, yaitu lewat doa setiap hari agar tetap kita kuat menghadapi hidup yang kita jalani, teman-teman. Jadi saudaraku yang terkasih, jika kita ingin hidup kuat dan tangguh di tengah pergumulan, jangan lupakan kekuatan doa. Doa bukan pilihan terakhir, tetapi harus menjadi gaya hidup kita ya, teman-teman. Ingat, kita pelajaran di sini, doa menguatkan hati, doa membentuk ketangguhan, doa menghubungkan kita dengan Tuhan. Terakhir saya akan tutup dengan ayat firman Tuhan. Kita buka di Lukas 21 ayatnya yang ke-36. Lukas 21. Oke. Lukas 21 ayatnya yang ke-36. Saya akan bacakan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya. Demikian renungan singkat firman Tuhan pagi ini yang bisa saya sampaikan, saudara-saudaraku. Kiranya menjadi berkat buat kita semua, menjadikan pribadi kita kuat dan tangguh bersama Tuhan Yesus Kristus untuk kita memperoleh mahkota kehidupan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Dan mari kita bawa persembahan korban syukur kita yang terbaik dalam hadirat Tuhan. Hati kita limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selama-lamanya. Amin. Tersungkur dan sembahmu ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembahmu. amin, amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur, Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. ku bawa korban syukur, Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. hati kami limpah dengan syukur. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Oh, sebab Tuhan baik, Yesus, Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada hingga sampai hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini, waktu ini Tuhan. Kami sudah belajar bagaimana kami menjadi pribadi yang kuat dan tangguh di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap ujian, cobaan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan, itu menjadikan memurnikan setiap hidup kami Tuhan, untuk kami menjadi tetap tangguh dan kuat di dalam setiap apa yang Kau berikan, izinkan ujian itu kepada kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap ujian cobaan yang Kau berikan dalam setiap hidup kami Tuhan, Engkau ada Tuhan dan memberikan setiap jawaban itu dalam setiap doa pergumulan kami Tuhan. Kami percaya setiap ujian cobaan yang Kau berikan tidak melebihi dari batas kemampuan kami Tuhan. Kami akan melewati proses itu Tuhan, supaya kami dimenangkan dan menerima mahkota kehidupan daripada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami juga belajar Tuhan,
bagaimana pentingnya berdoa dalam hidup kami Tuhan, untuk kami berkoneksi, berhubung dengan langsung dengan Engkau Tuhan, dan Engkau memberkati dan mengurapi setiap kami anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami untuk kami tetap bertekun di dalam doa Tuhan. Kami percaya ada kuasa dan mujizat terjadi dalam setiap doa kami Tuhan, karena Engkau firman mengatakan Tuhan, doa orang benar jika didoakan dengan yakin akan besar kuasanya Tuhan. Kami percaya, kami imankan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dalam setiap pergumulan kami Tuhan, dan ada kuasa yang terjadi yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap kami segala sesuatunya Tuhan. Keluarga demi keluarga akan diadakan pemulihan, keluarga demi keluarga ya Tuhan, dan kuasa dahsyat-Mu terjadi dalam setiap keluarga kami ini Tuhan semuanya, keluarga PMC New York Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa ya Allah buat firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, yang bisa menguatkan setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.